Selamat malam, selamat datang di dalam Oase episode ke-200. Bapak Ibu, keluarga adalah komunitas terdekat yang kita miliki dan sayangnya yang paling sering kita korbankan. Di saat pelayanan kita terlihat harum di luar, tak jarang orang-orang di rumah tidak melihat hal yang sama. Kita selalu merasa keluarga kita akan maklum, padahal tidak selalu begitu. Bapak Ibu, mari tidak melupakan bagian yang satu ini, karena ini adalah kepercayaan yang Tuhan sudah berikan. Pasangan hidup, anak-anak, orang tua akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelayanan dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah hari ini kita sudah menyisihkan keluarga kita atas nama pelayanan? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Selamat malam, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh bersama-sama berjumpa pada malam hari ini untuk sejenak meninggalkan segala kesibukan dan kepenatan kita untuk datang kepada Tuhan dan duduk di bawah kakinya untuk mendengarkan firman-Nya. Bila firman Tuhan pada malam ini boleh meneguhkan kita sekalian dan menghibur. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk saat-saat yang indah ini. Ketika kami boleh bersama-sama beristirahat di dalam tangan Tuhan yang lembut, tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang menopang kami.
Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam ini sungguh boleh berbicara kepada setiap kami. Apapun juga keadaan kami malam ini. Entah kami yang sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi juga kami yang sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kiranya Tuhan menolong kami dan berbicara kepada setiap kami pada malam ini. Juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kiranya Tuhan mau pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Secara firman Tuhan pada malam ini, saya beri tema keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur nomor 128. Mazmur yang ke-128 saya bacakan untuk saudara sekalian. Mazmur 128. Nyanyian Siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan memakan hasil jerih payah, hasil jerih payah tangan. Berbahagialah engkau karena baiklah keadaan. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu menjadi seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara penulis dan pengajar keluarga Kristen yang bernama Edwin Louis Cole pernah mengatakan, tempat yang paling dekat dengan surga sekaligus yang paling dekat dengan neraka adalah keluarga. Saudara, saya rasa sebagian saudara setuju dengan pernyataan Edwin Cole ini. Bahwa kita mengetahui ada keluarga-keluarga yang begitu harmonis, yang begitu dekat, yang begitu akrab. Sehingga ketika kita pergi ke tempat yang jauh, bahkan ke tempat-tempat yang indah, kita ingin sekali tetap selalu ingin pulang ke rumah. Sehingga ada sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang mengatakan home sweet home. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang lebih indah dan yang lebih menyenangkan selain dari keluarga atau rumah kita. Tetapi sudah sekarang sebaliknya ada keluarga-keluarga yang rumah mereka menjadi tempat yang paling menderita, yang paling menyengsarakan. Sehingga ada banyak orang yang suami-suami yang selalu mencari alasan untuk meninggalkan rumah. Mungkin dikatakan lembur selalu di kantor atau keluar kota. Atau istri-istri yang lebih sering bersama-sama dengan teman-teman sosialita mereka. Karena merasa setiap kali di rumah selalu ribut, selalu konflik dengan suami-suami mereka. Terus bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang berbahagia. Keluarga yang menjadi cicipan dari surga. Salah satu cara, salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk memiliki keluarga yang demikian adalah kita harus menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Mazmur 128.
Ayat yang pertama jelas sekali dimulai dengan sebuah seruan dan ajakan. Pujian ini mengatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Saudara, keluarga atau setiap orang di dalam keluarga itu yang takut akan Tuhan, maka mereka akan mengalami kebahagiaan. Saudara, firman Tuhan tidak mengatakan mengenai kebahagiaan yang bersumber dan berdasar kepada kekayaan materi. Tetapi melampaui itu bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan akan mendapat kebahagiaan yang melampaui apa yang mereka miliki. Tentu kita pernah mendengar dan mengenal keluarga-keluarga yang secara materi mungkin mereka tidak memiliki sesuatu yang berlimpah-limpah, tapi mereka memiliki kebahagiaan. Sebaliknya ada keluarga-keluarga yang memiliki rumah seperti mansion, di mana rumahnya ada kolam renangnya, di mana rumahnya memiliki mobil-mobil mewah yang berderet-deret di garasi mereka, tetapi keluarga mereka tidak berbahagia. Surat ini tidak bicara mengenai kebahagiaan material, tapi kebahagiaan yang melampaui material. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki keluarga yang berbahagia. Saudara, Mazmur 128 ini merupakan bagian dari kelompok Mazmur 120 sampai 134 yang disebut sebagai Mazmur pendakian atau Psalms of Ascent. Saudara, memang ada beberapa pandangan mengenai apa yang dimaksudkan dengan Mazmur-Mazmur pendakian itu. Bagaimana bangsa Israel memakai Mazmur-Mazmur pendakian ini. Namun salah satu pandangan yang saya setuju adalah dan masuk akal bagi kita adalah Mazmur-Mazmur pendakian ini adalah Mazmur-Mazmur yang dulu dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel. Karena saudara sekalian, mereka kembali ke Israel dan tempat yang paling mereka nantikan dan inginkan, rindukan untuk mereka pulang ke tempat mereka adalah di Gunung Sion, di Yerusalem. Yerusalem tempatnya adalah tempat yang lebih tinggi yang seringkali disebut sebagai Gunung Sion. Karena tempat ini adalah tempat di mana Tuhan itu bertakhta dan tinggal bersama-sama dengan umatnya. Sudah, meskipun perjalanan bangsa Israel kembali dari pembuangan itu jauh, melelahkan dan berbahaya. Tetapi rombongan bangsa Israel yang kembali dari pembuangan itu, mereka kembali dengan sukacita. Mungkin kita bisa membayangkan seperti kalau kita dulu, atau kalau kita melakukan retreat atau berjalan tamasya bersama-sama dengan saudara-saudara seiman dalam sebuah bus. Meskipun melelahkan, tapi kita bahagia karena kita bisa menyanyi bersama-sama, bersenda gurau, bermain bersama-sama. Saudara, bangsa Israel, mereka lelah, mereka mengalami perjalanan yang panjang. Mungkin berbulan-bulan mereka harus berjalan di perjalanan yang tidak mudah. Tapi hati mereka dipenuhi dengan sukacita, mereka sangat excited. Karena setelah mereka dibuang selama 70 tahun di negeri orang asing, mereka akhirnya pulang ke rumah. Dan ketika mereka pulang, yang mereka nanti-nantikan adalah di saat mereka kembali ke rumah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, di rumah Tuhan itu Allah berdiam. Dan pada bagian akhir dari Mazmur ini, ayat 5 dan 6 ditutup dengan sebuah doa. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupnya, dan supaya engkau melihat anak-anak dari anak-anak. Saudara, inilah harapan mereka yang kembali dari pembuangan. Mereka ingin diam di Yerusalem
dan melihat Yerusalem dalam keadaan yang baik, penuh dengan kedamaian dan keharmonisan. Karena di saat di tempat itulah Allah berdiam, Allah ada. Saudara, inilah kunci keluarga yang berbahagia. Keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang menanti-nantikan Tuhan dan yang mengundang Tuhan menjadi bagian, bukan cuma bagian, bukan cuma tamu, tetapi menjadi kepala rumah tangga mereka. Saudara sekalian, banyak orang Kristen memisahkan antara kehidupan rohani dan kehidupan yang tidak rohani. Ketika mereka berpikir bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan gereja, pelayanan adalah suatu hal yang rohani. Tetapi sesuatu yang bukan merupakan pelayanan, sesuatu yang tidak berkaitan dengan kegiatan gerejawi. Misalnya bagaimana mereka mengatur keuangan, bagaimana mereka bergumul dengan rencana-rencana keluarga mereka, bagaimana mereka bergumul dengan pekerjaan yang baru, bagaimana mereka menghabiskan waktu-waktu mereka, bagaimana dan di mana mereka akan menyekolahkan anak-anak mereka. Semua yang tidak berkaitan dengan kegiatan agamawi dan gerejawi dianggap bukan sesuatu yang rohani. Sehingga mereka tidak melibatkan Tuhan sebagai pemimpin dalam keluarga mereka dalam mengambil keputusan-keputusan yang tidak berkaitan dengan kegiatan gerejawi. Jadi sekalian, Tuhan harus menjadi pemimpin rumah tangga kita. Dan untuk itu, kita mesti punya kerinduan seperti bangsa Israel untuk melihat Tuhan, untuk menanti-nantikan Tuhan, untuk mengundang Tuhan masuk ke dalam keluarga kita menjadi pemimpin. Sudah sebuah perkataan yang mengatakan, if God is not our Lord of all, He is not Lord at all. Jikalau Tuhan Allah itu bukanlah Tuhan atas segala sesuatu yang kita miliki, maka Dia bukan Tuhan sama sekali. Kita mesti menjadikan Dia Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya pada akhirnya kita boleh dipimpin dan tidak ada tempat yang lebih berbahagia selain tempat di mana kita pergi, di mana Tuhan ada di situ. Tidak ada perjalanan yang lebih menyenangkan ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tidak ada satu kapal kehidupan yang lebih tenang, lebih damai, selain daripada ketika kita mengundang Tuhan menjadi kapten kapal kita. Sehari ini kita belajar secara singkat bagaimana kita menjadi keluarga yang berbahagia. Yaitu keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan adalah keluarga yang merindukan Tuhan menjadi pemimpin keluarga mereka. Merindukan Tuhan untuk tinggal di tengah-tengah keluarga mereka. Merindukan Tuhan bertahta dan berfirman. Dan melalui firman-Nya itu menuntun kehidupan kita. Semoga kita semua menjadi anggota-anggota keluarga yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Ketika kami boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas keluarga kami, maka disitulah ada kedamaian, maka disitulah ada kebahagiaan. Biarlah kami boleh menjadikan Tuhan Tuhan atas seluruh aspek kehidupan kami. Bukan cuma Tuhan atas kehidupan pelayanan kami di gereja atau aspek-aspek rohani, tetapi seluruh kehidupan kami. Supaya kami boleh mengalami kedamaian. Seperti bangsa Israel ketika mereka ada di rumah Tuhan. Dan mereka boleh mendapatkan shalom. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk setiap keluarga, setiap pendengar, setiap orang, saudara yang menikmati firman Tuhan pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Barangkali ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan keluarga, pergumulan keuangan, pergumulan pekerjaan, pergumulan-pergumulan yang lain. Kiranya Tuhan memimpin kehidupan mereka, menolong mereka mengatasi persoalan ini dengan anugerah dan kekuatan Tuhan. Dan akhirnya boleh mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atau Bapak Ibu bisa men-scan QR code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you